Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Kevin mau bacain yang gak mau terlalu berat lah sahabat kebahagiaan. Kita mau tarik energi positif, terutama dari afirmasi positif, agar energinya kita itu sama-sama bisa kembali menjadi netral, atau mungkin juga kita bisa menangkap energi positif untuk kehidupan kita sehari-hari ya sahabat kebahagiaan. Temanya tentang kata semesta hari ini, menarik energi positif. Mudah-mudahan yang Kevin sampaikan ada hal-hal yang berkaitan dari segi motivasi atau pelajaran hidup yang penting agar hidup kita itu penuh dengan kebahagiaan. Oke, karena ini adalah afirmasi positif, usahakan sahabat kebahagiaan juga harus bisa lebih bijaksana dan rileks lagi ya untuk tema pembacaan kita. Kita akan cek bersama-sama kata semesta hari ini, menarik energi positif. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Yang baru bergabung, Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Oke, kita tarik bersama-sama kata semesta hari ini, menarik energi positif. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kita semua? Oke, kita tarik bersama-sama. Oke. Ini adalah energi dari semesta. Kevin buka dulu. Oke, kartunya bernomor 20. Death. Kartu bernomor 3. Kartu bernomor 28 dan kartu bernomor 12. Berkaitan dari energi kartu oracle ini, ada sesuatu hal yang harus sahabat kebahagiaan terima. Ketika bisa menerima sebuah kehidupan, apapun yang terjadi dalam diri kamu berusaha untuk tetap ikhlas, maka keinginan kamu itu akan terwujud. Walaupun perlahan-lahan, tapi itu adalah sebuah proses yang benar-benar harus kamu syukuri. Kartu kematian di sini mengindikasi tentang sebuah perubahan di dalam hidup kamu. Ya mungkin saat ini kamu berada di kondisi kejatuhan. Kamu berada di kondisi lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung kamu. Tapi ketahuilah bahwa diri sahabat kebahagiaan ini benar-benar harus dijaga. Kamu itu gak sendirian. Ada jiwa kamu, ada diri kamu yang terdalam, yang mengharapkan tentang sebuah perubahan hidup. Semua yang berakhir tidak akan membuat kamu runtuh seketika. Ikhlas, pasrah. Ini adalah level tertinggi kamu untuk bisa menyadari tentang sebuah makna kehidupan. Semuanya gak harus kamu miliki. Ada kalanya kamu kehilangan sesuatu, tapi jangan terlalu ditangisi atau disesali. Ketika seseorang hilang dalam kehidupan kamu, entah berpisah, entah kamu dihianati, entah di apa, ya mungkin kamu akan merasa sedih. Nikmati momennya dulu, kemudian sadari bahwa yang aku terima di sini ada peran Tuhan juga. Tuhan telah menunjukkan bahwa ada kesempatan lain yang jauh lebih bisa bahagia, yang jauh lebih bisa memberikan makna kehidupan. Dua kartu ini adalah energi negatif, yaitu tentang trauma cinta, tentang sesuatu hal yang pernah dialami. Memang sangat pahit, memang sangat membuat kamu ini kayak ngerasa tak berdaya. Selalu diliputi oleh pikiran-pikiran tentang orang tersebut, tentang suatu hal yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kamu. Tapi ketika sahabat kebahagiaan sudah bisa melepas ini semua,
kamu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kartu bernomor 3 ini tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah rasa takut. Namanya adalah neck watch. Ketakutan. Semua orang pernah mengalami rasa takut. Ketakutan karena ada sesuatu hal yang dikhawatirkan. Mencoba untuk menarik diri terhadap sesuatu. Namun ketika menarik diri di sini, ngerasa kurang puas. Kenapa aku bisa menarik diri? Kenapa aku ngambil keputusan seperti ini? Belajar dari sebuah pengalaman sahabat kebahagiaan. Ketika kondisi kamu lagi tidak stabil, jangan pernah mengambil sebuah keputusan apapun. Lebih baik diam sejenak, hening sejenak, baru ngambil sebuah keputusan. Biar rasa khawatir di dalam diri sahabat kebahagiaan ini tidak larut sepanjang hari. Lepaskan rasa takut kalian, lepaskan rasa khawatir kalian tentang seseorang yang membelenggu. Lepaskan itu semua. Ketika sudah bisa melepaskan dan juga sudah bisa mengikhlaskan, kamu akan menemukan sebuah kebahagiaan untuk diri kamu. Dan kartu bernomor 28 di sini, ini tentang sebuah keinginan bersama. Cobalah untuk bisa menyisipkan waktu kamu kepada orang yang dekat dengan kamu, kepada siapapun saja, entah sahabat kamu, entah orang tua kamu, siapapun saja. Coba untuk bisa sharing, untuk sahabat kebahagiaan ini untuk lebih bisa lega lagi. Kalau selama ini kamu mungkin memendam semuanya sendiri, itu akan menjadi sebuah luka batin, akan membuat kamu selalu khawatir. Lebih baik cobalah untuk bisa ngobrol dengan siapapun, sahabat kamu, atau mungkin juga kamu punya twin flame sebagai sahabat kamu. Obrolkan hal tersebut dari hati ke hati. Lakukanlah sebuah deep talk. Deep talk untuk diri kamu sendiri. Kalau belum siap untuk bicara sama atau ngobrol sama orang lain, kamu coba untuk lakukan deep talk terhadap diri sendiri. Apa yang selama ini menjadi belenggu dalam hidup kamu? Tanyakan pada diri kamu sendiri. Dan kemudian cermati, analisa. Agar sahabat kebahagiaan itu juga lebih mengenal tentang diri kamu. Lalu kita bertemu di kartu bernomor 12. Walaupun kalian mengalami masa-masa yang sulit, sebuah proses kehidupan ini mengajarkan kamu untuk selalu bisa berlatih menjaga emosional kamu, berlatih untuk bisa menguatkan diri kamu, berlatih untuk bisa lebih dewasa. Kartu ini bernama rehearsal, tentang sebuah latihan dalam hidup, kerja keras. Tidak mudah untuk bisa melupakan sesuatu hal yang membuat kamu khawatir, membuat kamu takut. Melupakan itu semua tentang trauma cinta itu tidak mudah. Tapi ketika kamu berlatih, menguatkan diri, segala sesuatunya akan bisa kamu lakukan. Kalau kamu sulit untuk melupakan orang, sulit melupakan mereka-mereka, cobalah untuk bisa berdamai dalam keadaan. Jangan paksakan sahabat kebahagiaan ini melupakan seseorang. Kalau kamu memaksakan diri, itu akan membuat kamu itu selalu berada di ketakutan. Lebih baik berdamai. Bagaimana cara berdamai terhadap rasa sakit yang kamu derita, perasaan emosional yang membelenggu? Sahabat kebahagiaan harus bisa mendalami lagi tentang jiwa kamu, tentang diri kamu. Tanyakan dalam diri, ngobrol pada diri sendiri. Apakah kamu merasa nyaman atau tidak, wahai jiwaku, berada di kondisi seperti ini? Nanti diri kamu yang paling dalam akan berkata, aku tidak nyaman dalam kondisi seperti ini. Apakah kamu bahagia? Aku tidak bahagia dalam kondisi seperti ini. Dengarkan. Lalu di saat sahabat kebahagiaan sudah bisa merasakan perasaan kamu yang paling dalam, coba katakan, kita akan berdamai di sini terhadap rasa sakit, agar kita bisa melalui itu semua. Jika tiba-tiba sahabat kebahagiaan muncul tentang energinya dia atau seseorang yang membuat kamu sakit, muncul di dalam pikiran kamu, cobalah untuk tidak menanggapi.
Lebih baik kamu amati saja, lebih baik kamu lihat saja. Tidak usah kamu tanggapi. Ingat dia. Atau tiba-tiba ada orang sebut nama dia, lalu sahabat kebahagiaan kepikiran. Amati saja. Misalkan namanya si A, muncul di kepala kamu si A ini. Amati aja, gak usah ditanggapin. Apakah dia seperti ini? Apakah dia masih menginginkan aku? Apakah dia masih mencintai aku? Tepiskan segala bentuk pertanyaan-pertanyaan tentang diri dia, tapi lebih baik amati. Amati rasa sakitnya, amati ingatan yang tiba-tiba masuk ke dalam pikiran kamu, sehingga sahabat kebahagiaan ini menjadi terbiasa dan kemudian bisa berdamai dalam keadaan. Sebagai contoh yang sering Kevin share ke sahabat kebahagiaan, otak kita itu sistemnya itu seperti arus ya. Ibarat kata kamu itu kayak berada pada di pinggir jalan. Kamu kayak orang di pinggir jalan, kemudian banyak orang lain, kendaraan yang berlalu lalang. Itu adalah pikiran kamu. Ibarat kata tuh yang lalu lalang itu adalah pikiran kamu. Kamu lagi mengamati di sini. Tidak usah mengomentari. Ketika pikiran kamu lagi berlalu lalang atau ketika kamu itu lagi di tengah jalan nih. Ini kita ibarat kata ya, kamu lagi pinggir jalan. Ini ada yang lalu lalang. Ada orang pakai baju merah, jalan sendirian. Gak usah kamu komentari. Ih, kok itu jalan sendirian kok? Oh, dia kok nggak ada sama pasangannya ya? Pasti jomblo. Nggak usah dikomentarin. Lalu ada orang lagi jalan berduaan, tapi jalannya nggak berpegang tangan. Ih, pasti dia lagi marahan, pasti habis berantem nih. Nggak usah dikomentarin. Pikiran kita tuh seperti itu. Ketika ada pikiran yang masuk, terutama tentang diri dia, nggak usah dikomentarin. Nikmatin saja. Kalau perlu sahabat kebahagiaan, alihkan. Bagaimana untuk bisa mengalihkan hal tersebut? Mungkin sahabat kebahagiaan bisa melakukan tarikan napas. Tarik napas panjang lewat hidung, inhale, kemudian tahan, biarkanlah otak kalian itu terisi oleh oksigen, kemudian lepaskan lewat mulut, exhale. Lakukan sebanyak 3 kali. Ini agar otak kita itu terisi oleh oksigen, sehingga hal-hal negatif itu tidak akan masuk ke dalam pikiran kita. Ketika hal semacam itu muncul di dalam diri kita, ini artinya otak limbik kita itu yang menguasai, sehingga prasangka praduga itu selalu hadir. Bagaimana sahabat kebahagiaan bisa mengontrol diri sendiri? Karena kita tahu, your body is your family. Tubuh kamu itu adalah keluarga kamu. Ketika pikiran kamu nih tiba-tiba koneksi sama dia, katakan pada otak kamu, hai otak aku, hai pikiran aku tahu kamu lagi memikirkan dia, tapi ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkan dia. Kembali ke dalam kesadaran, kembali dalam kesadaran kamu. Hal semacam itu tidak menguntungkan untuk kita. Kembali kesadaran, kembali ke dalam kesadaran. Kamu ngomong aja, ngobrol aja sama otak kamu. Kalau tiba-tiba ingat dia di pikiran kamu. Tapi kalau perasaan kamu, hati kamu yang berkata, aku merindukan dia, aku menginginkan dia. Kamu ngobrol sama hati dan perasaan kamu. Hai perasaanku, hai hati aku tahu kamu masih merindukan dia, aku tahu kamu masih kangen sama dia. Tapi ini bukan waktu yang tepat untuk merasakan itu semua. Itu adalah masa lalu kita. Kita berada di masa sekarang dan akan menuju masa depan. Lebih baik kita move on. Lebih baik kita perbaiki sesuatu hal yang kurang. Aku tahu kamu kangen sama dia, aku tahu kamu rindu sama dia, tapi kenyataannya dia tidak pernah memberikan hal yang terbaik untuk kita. Ayo, kita sama-sama sayangi diri kita. Ngobrol sama jiwa kamu, ngobrol sama bagian tubuh kamu. Pasti otak juga akan bekerja. Ini adalah beberapa trik ya sahabat kebahagiaan ketika mungkin kamu berada di kondisi seperti ini. Lalu, pesan apa lagi yang semesta sampaikan kepada diri sahabat kebahagiaan? Ada pesan apa? Oke, 36. Ini kartunya namanya adalah rejoice, bersyukur. Ya, seperti yang Kevin bilang di awal ya. Bersyukur itu adalah sesuatu hal yang energinya itu cukup tinggi. Bersyukur itu adalah simbol dari pencerahan. Bersyukur itu adalah simbol dari kesadaran. Bersyukur itu adalah simbol dari nilai spiritual kamu kepada Sang Hyang Widi, kepada Tuhan.
Ketika kamu sudah bisa bersyukur apapun yang kamu lalui, baik rasa sakit, bahagia, atau apa, kamu selalu bersyukur sama Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan hal semacam ini kepada aku, sehingga aku lebih dewasa lagi, aku bisa berlatih untuk bisa kuat menjalani hidup seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, apapun yang telah Engkau berikan padaku, aku bersyukur, dan aku akan terus bertahan, dan aku akan terus bertahan untuk jiwaku, untuk kebaikanku. Aku adalah orang yang kuat, aku adalah orang yang bisa melalui ini semua. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan ini kepadaku. Artinya kamu sudah berterima kasih sama Tuhan, bahwa kamu diperhatikan sama Tuhan, kamu dikasih sesuatu hal sama Tuhan di situ. Syukuri saja sahabat kebahagiaan. Ketika kamu sudah bisa bersyukur, itu akan bisa menjadi simbol kekuatan di dalam diri kamu. Hal baik, hati yang baik adalah ketika seseorang sudah bisa mensyukuri segala sesuatunya. Kalau kamu gak pernah bersyukur, mau dapat banyak seapapun, pasti akan ngerasa kurang. Ibarat kata seperti itu. Bersyukur itu adalah sebuah energi bahwa diri sahabat kebahagiaan bisa menerima segala sesuatunya, baik rasa sakit, bahagia, tawa, canda, apapun kamu bisa terima itu semua dengan rasa syukur. Dan ini akan menguatkan diri sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya, kartunya bernomor 16. 16 ini adalah tentang sebuah terbang dalam mimpi. Artinya tentang terbang di dalam mimpi. Sebuah perjalanan. Memang terkadang ada naik turunnya. Cobalah untuk saat ini sahabat kebahagiaan, kamu mengimajinasikan sesuatu hal, memvisualisasikan sesuatu hal yang sifatnya adalah kebahagiaan. Mungkin yang tidak biasa melakukan sebuah meditasi, coba luangkan waktu sejenak untuk hening sejenak, merasakan tentang kenyamanan dalam hidup. Kamu healing sejenak, gak usah mahal-mahal, cukup di tempat yang membuat kamu nyaman. Hening sejenak, kosongkan pikiran kamu, dan rasakan tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah bahagia. Imajinasikan bahwa kamu sudah memperoleh kebahagiaan kamu. Resapi, oh yang namanya kebahagiaan seperti ini. Aku dulu pernah merasakan kebahagiaan yang nyata. Aku dulu pernah merasakan tawa dan canda. Rasakan perasaan itu, masukkan ke dalam jiwa kamu. Imajinasikan bahwa kondisi kamu saat ini memang berada di kondisi yang sangat bahagia. Kamu bisa, atau sahabat kebahagiaan bisa mendengarkan lagu-lagu yang energinya itu, suaranya itu menenangkan ya. Kamu bisa dengerin itu. Sama kayak Kevin nih. Kevin itu kerja di kantor itu sambil dengerin lagu frekuensi yang sifatnya menyejukkan. Ketika bekerja hatinya juga tenang, walaupun kerjaannya itu banyak banget, rutinitasnya banyak, membagi waktu antara YouTube, antara klien, antara kehidupan sehari-hari. Kadang itu bikin stres, tapi ketika mencoba untuk pikiran kita itu tidak terbawa suasana, tidak terbawa ke dalam kemelekatan tersebut, menjadi relax dengan mendengarkan instrumen-instrumen yang nyaman, ini hatinya tuh jadi plong lega. Kalian bisa melakukan ini, karena ini terapan yang setiap hari Kevin lakukan. Karena terkadang jenuh loh sahabat kebahagiaan. Ada rutinitas, ada channel YouTube, belum lagi klien. Itu rutinitas semacam itu pasti menjenuhkan. Belum lagi tentang masalah relationship. Maka cobalah untuk bisa membagi waktu kamu untuk meluangkan diri kamu, agar bisa mengimajinasikan perasaan emosional yang nyaman. Selanjutnya, kita bertemu di kartu bernomor 23. Ini adalah tentang kolektor ya, sang kolektor. Sang kolektor itu akan berusaha memilih hidupnya lebih bijaksana, selalu mencari sesuatu hal yang benar-benar diinginkan sebagai sebuah kebutuhan, memprioritaskan mana yang menjadi kebutuhan. Kalau menginginkan sesuatu hal, pastikan yang dicari adalah sebuah kebutuhan, bukan keinginan semata. Aku ingin bahagia. Maka bahagia itu bukan hanya sekedar keinginan saja, tapi sebuah kebutuhan. Sang kolektor di sini meminta kita untuk lebih bisa bijaksana. Bijaksanalah terhadap diri kamu, terhadap apapun yang sedang kamu lalui, agar sahabat kebahagiaan itu tidak kewalahan ya. Untuk energi selanjutnya, kita bertemu di kartu bernomor 9 ya, sahabat kebahagiaan. Ini tentang sebuah pembinaan. Ada yang harus bisa dibina di sini. Meninggalkan masa lalu dan menemukan tempat baru. Ini adalah hal yang mungkin
sedang kalian tuju. Aku ingin meninggalkan masa lalu. Aku ingin membina hidupku menjadi yang lebih baik, menjadi orang yang baru. Aku ingin menemukan sebuah perubahan. Maka lakukanlah sebuah action. Yang pertama, tidak usah menanggapi tentang masa lalu kamu. Yang kedua, buang semua hal-hal yang berkaitan dari masa lalu. Yang ketiga, tidak pernah mengungkit apapun yang pernah terjadi. Makanya di sini bersyukur itu penting. Kemudian jangan pernah menanyakan tentang masa lalu kamu. Semuanya memang gak usah ditanggapi. Bina diri kamu, bina diri sahabat kebahagiaan. Ketika kamu sudah bisa menemukan tempat baru, kamu sudah bisa membina hidup kamu, membina diri kamu, maka kamu tahu apa yang akan menjadi tujuan hidup kamu. Sang kolektor di sini, ini akan membuat sahabat kebahagiaan itu bisa terarah hidupnya. Ketika kamu sudah sadar nih, oke, aku berada di kondisi semacam ini tuh nggak akan nyaman, nggak akan pernah nyaman. Bina hidup kamu, bina diri kamu untuk luruskan mana sih yang terbaik buat aku. Kalau aku berada di kondisi yang semacam ini gak baik buat aku, apalagi berhadapan dengan orang yang toksik. Kalau kamu tahu kamu berhadapan dengan orang toksik, kamu masih berada di lingkungan itu, artinya kamu berada di dalam kemelekatan, dan kemelekatan itu levelnya force. Yang namanya toksik selamanya akan menjadi toksik, karena toksik itu adalah habit, karena toksik itu adalah sebuah kebiasaan. Kamu harus berkata tidak kepada hal-hal yang toksik. Jika kamu tidak suka, katakan aku tidak suka. Jika kamu tidak menyukai, tidak menerima, katakan aku tidak suka. Lakukan sebuah action dan tinggalkan. Jangan pernah menanggapi sesuatu hal yang toksik. Kamu harus membina diri kamu untuk tegas. Selanjutnya, sahabat kebahagiaan. Oke, kartu bernomor 11 di sini tentang sebuah rahasia. Semua orang itu punya rahasia, termasuk kamu. Kamu punya rahasia. Kamu punya rahasia di dalam diri kamu. Apapun yang menjadi rahasia kamu, coba kamu ungkapkan di dalam diri kamu sendiri. Aku menahan perasaan seperti ini, aku menahan semuanya itu sendiri. Ungkapkan saja bahwa mungkin kamu butuh pertolongan. Ketika kamu tahu tentang diri kamu yang disembunyikan, kamu menemukan harta karun dalam diri kamu akan jauh lebih bisa bahagia ngejalinin segala sesuatunya. Ibarat kata, rahasia terpendam dalam hidup kamu itu adalah harta karun yang harus kamu cari. Cari harta karun itu, biar kamu bisa semakin semangat. Hidup memang adalah sebuah rahasia Tuhan. Termasuk dia memang adalah rahasia Tuhan, apakah bisa bersama atau tidak. Tapi ketika kamu sudah bisa menyadari bahwa rasa sakit yang kamu terima, perasaan tidak nyaman dari diri dia, ini artinya kamu sudah menemukan kunci dari rahasia itu. Ya, terkadang manusia itu punya sisi adrenalin untuk selalu penasaran. Tapi ketika rasa penasaran kamu tidak diimbangi dengan kesadaran, rahasia tersebut mungkin akan justru menjerumuskan kamu. Tapi ketika kesadaran kamu muncul, oh, dia itu bagian dari rahasia, dia itu bagian dari harta karun hidupku, tapi dia toksik. Artinya rahasia tersebut tidak usah kamu cari lagi. Itu bukan peti harta karun yang di dalamnya adalah emas. Sudah, cukup. Kamu tidak usah cari tahu tentang diri dia kalau misalkan itu adalah hal yang toksik. Tapi lebih baik mencari rahasia di dalam diri sendiri. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Gali potensi di dalam jiwa kamu. Kamu punya potensi apa, kembangkan. Cari, lakukan. Biar sahabat kebahagiaan itu lebih fokus pada diri sendiri. Oke, selanjutnya yang terakhir. Apa kata semesta? Oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya bernama tentang pertahanan ya. Kartu bernomor 15 ini tentang sebuah pertahanan. Ya, kamu harus bertahan dalam kondisi seperti ini. Dalam artian, apapun yang terjadi dalam hidup kamu harus bertahan.
terhadap keputusan kamu. Kalau kamu mau bangkit, kalau kamu pengen mengalami sebuah perubahan, kamu harus bertahan di sini. Bertahan dalam keputusan ini. Gak boleh nengok ke belakang. Gak boleh belok haluan. Ketika kamu punya tujuan, aku mau fokus sama diriku sendiri, ya udah kamu fokus ke situ. Gak usah nanya-nanya tentang seseorang yang membuat kamu itu kepikiran atau masalah-masalah hidup kamu. Udah kamu fokusnya ke depan. Pertahankan itu. Walaupun sulit, tetap pertahankan. Dan juga harus bisa mewaspadai kemungkinan yang mungkin akan terjadi. Kemungkinan terburuknya itu bukan dari eksternal tapi dari internal, yaitu kekokohan dan juga tekad kamu. Apakah kamu masih goyah atau tidak? Ketika kamu gak punya tekad dalam diri, maka kamu mudah goyah, dilema, tiba-tiba ingin belok ke belakang lagi. Makanya di sini pertahankan tentang apapun yang menjadi pilihan kamu, menjadi keputusan kamu. Kamu pengen berhasil, kamu pengen move on dari seseorang, kamu pengen menemukan kebahagiaan, ya pertahankan tujuan kamu di situ. Nggak usah belok-belok, lurus saja. Nggak usah terlalu banyak perandaian, nggak usah terlalu banyak harapan-harapan. Ini mungkin akan membuat kamu tidak bisa fokus. Lebih baik fokus ke satu tujuan. Aku pengen self love untuk diriku. Aku pengen membahagiakan diriku sendiri. Ya sudah, kamu fokusnya di situ. Nggak usah mikirin orang lain. Nggak usah sahabat kebahagiaan mencoba untuk, aku pengen membahagiakan dia, aku pengen membahagiakan dia. Nggak usah. Untuk kali ini, pikirkan diri sendiri, self love untuk diri kamu sendiri, pertahankan itu. Maka setelah kamu bisa memperoleh apa yang kamu rasakan, kamu bisa berbagi dengan siapa, dan itu energinya lebih lega. Atau mungkin juga ada cara lain, ya aku pengen self love, tapi aku pengen merasakan kebahagiaan. Ya kamu bisa memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan mereka merasakan energi kesenangan, mereka bahagia, itu akan tersalurkan kepada diri kamu. Dan jangan pernah memberikan apapun kepada orang yang toksik. Yang toksik, biarkan. Gak usah kembali kepada hal yang toksik. Kali ini kamu harus bisa mempertahankan diri bahwa aku tidak akan berurusan dengan siapapun yang toksik. Aku akan berurusan dengan diriku sendiri dan berurusan dengan orang-orang yang membutuhkanku. Aku akan menebarkan kebaikan. Karena cinta kasih kamu di sini untuk saat ini harus kamu serahkan pada diri kamu dulu. Jangan serahkan ke sama orang lain. Self love penting. Ketika kamu sudah memberikan cinta kasih terhadap diri sendiri, maka semuanya akan menjadi baik-baik saja. Oke, mungkin ini beberapa hal yang berkaitan dari kata semesta ya, untuk menarik energi positif bahwa apapun yang kalian lalui di sini, ini adalah sebuah latihan ya, sebuah latihan dalam hidup agar kamu selalu bisa bersyukur, agar kamu bisa menjalani ini semua, dan kamu harus bisa semakin bijaksana, membina diri kamu sendiri, dan bertahan terhadap segala bentuk keputusan kamu. Biar sahabat kebahagiaan menjadi orang yang kuat akan pendirian ya, sehingga kamu tidak mudah dilemahkan oleh siapapun saja. Oke, mungkin seperti itu aja. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye bye. Matai mas yo.